Waduh, telah pulang berjumpa dengan 72 bidadari. Komandan terpenting Hizbullah yang diban apa itu? Tai oleh Israel. Waduh, satu persatu kawan-kawan ya, satu persatu dimusnahkan oleh Israel. Oke sobat waras, itu intermezzo saja, tetapi ini serius ya. Komandan terpenting Hizbullah Mampuse ya, dihantarkan oleh Israel untuk berjumpa dengan 72 bidadari. Bagaimana informasi lengkapnya? Jangan lupa di like, komen, dan bantu viralkan ini. Dan sebelum saya lupa, hari ini puji Tuhan kita ada penambahan saldo Rp400.000. Wow, terima kasih kawan-kawan yang sudah support Pavel ya. Terima kasih untuk dukungan kalian semua. Dan bagi sobat waras yang ingin mensupport Pavel, sobat waras bisa support Pavel lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati untuk setiap taburannya. Oke sobat waras, ini informasi lengkapnya. Ternyata Israel bunuh komandan terpenting Hizbullah. Perbatasan Libanon saat ini memanas kawan-kawan. Dimuat oleh CNBC Indonesia Jakarta ya. CNBC Indonesia, Israel melanjutkan serangannya ke wilayah Libanon seiring dengan tensi yang kian memanas dengan Hizbullah. Terbaru, pasukan Tel Aviv menewaskan komandan kelompok militan yang disokong Iran tersebut. Lagi-lagi ada Iran di belakangnya ya. Serangan Israel di Lebanon Selatan menewaskan seorang komandan senior Hizbullah pada Selasa tanggal 11 bulan 6 2024. Dalam sebuah pernyataan yang melaporkan kematiannya, Hizbullah mengungkapkan komandan tersebut adalah Sami Abdallah, juga dikenal sebagai Abu Taleb. Abu Saleb kali ya. Lahir pada tahun 1969. Sumber militer Libanon mengatakan komandan tersebut adalah orang paling penting di Hizbullah. Ingat, orang paling penting di Hizbullah yang terbunuh hingga saat ini sejak dimulainya perang antara Israel dan kelompok militan Palestina Hamas di Gaza yang telah memicu kekerasan di perbatasan Libanon Israel. Sumber tersebut mengatakan serangan itu menghantam kota Jawiya 15 km atau 9 mil dari perbatasan Israel dan juga menewaskan 3 orang lainnya. Hizbullah kemudian mengumumkan kematian pejuang kedua, dan sumber yang dekat dengan gerakan Muslim Syiah mengidentifikasi dia sebagai Muhammad Hussein Sabrah, juga dikenal sebagai Bakar. Wah ya, Hizbullah ya, sekutu Hamas, hampir setiap hari sering baku tembak dengan pasukan Israel sejak perang Gaza dimulai yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober. Baku tembak antara Hizbullah dan pasukan Israel semakin intensif dalam beberapa hari terakhir, menyebabkan banyak kebakaran hutan di kedua sisi perbatasan. Pada Selasa malam, tentara Israel mengatakan rentetan 50 peluncuran telah dilakukan oleh Hizbullah di daratan tinggi Golan sehingga memicu kebakaran. Jadi kawan-kawan, Israel itu hanya jadi korban serangan daripada Hizbullah ataupun Hamas. Israel lagi diam-diam ya, diserang, ditembak, dirudal ya. Ya namanya orang kalau tiap hari diganggu ya pasti marah juga kan. Giliran Israel balas, mengerikan kawan-kawan. Sampai Hamas sudah keok, sudah angkat tangan ini kawan-kawan. Ini Hizbullah lagi. Ya, Hizbullah lagi nih kawan-kawan ya. Pemimpin penting ya, Hizbullah juga tewas kawan-kawan. Ya, menurut hitungan AFP,
kekerasan lintas batas selama lebih dari menewaskan sekitar 467 orang di Lebanon, termasuk hampir 90 warga sipil dan puluhan ribu lainnya mengungsi. Pihak berwenang Israel mengatakan sedikitnya 15 tentara Israel tewas dalam pertempuran itu. Memang kawan-kawan, serangan balik Israel itu memang sangat-sangat mengerikan. Makanya jangan coba-coba lawan Israel, ya. Peperangan ini tidak akan terjadi kalau kalian tidak gangguin Israel. Jikalau kalian diam-diam saja urusi negara kalian baik-baik, ini kan semua gara-gara ideologi agama. Ini semua gara-gara doktrin agama. Doktrin agama yang ingin memusnahkan Israel dari muka bumi. Ya, yang ingin melenyapkan Israel dari muka bumi. Inilah doktrin agama yang akhirnya membuat umat yang beragama ini mati-matian ingin memusnahkan Israel. Ya, mereka lupa bahwa Israel ini bukan bangsa kaleng-kaleng. Israel ini bangsa pilihan Tuhan. Dan Tuhan Israel adalah Tuhan yang hidup. Ya, dan Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Bukan Tuhan yang abal-abal. Ya. Jadi ketika mereka mengganggu Israel, ya mereka mengganggu Tuhan itu sendiri yang telah memilih Israel menjadi sebuah bangsa pilihan. Jadi kalau mereka ingin melenyapkan Israel, ya itu sama saja mereka ingin melenyapkan Tuhan. Kenapa? Ya, karena Israel ini bangsa pilihan Tuhan, walaupun ya masih mayoritas bangsa Yahudi tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya itu urusan lain kawan-kawan. Ya, urusan lain. Yang tidak percaya Yesus akan binasa, itu kata Alkitab. Tetapi secara sebuah bangsa, mereka dipilih oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Makanya Yesus lahir dari bangsa Israel. Dan lewat bangsa Israel, keselamatan itu disalurkan ke seluruh dunia. Lewat kelahiran Yesus di bangsa itu. Jadi bangsa ini, ya, Tuhan belum selesai berkarya bagi bangsa ini. Tuhan belum berhenti berkarya lewat bangsa ini. Walaupun bangsa ini tegar tengkuk, walaupun saat ini mereka masih mengeraskan hati, tapi suatu saat mereka akan sadar dan pada waktunya mereka akan bertobat dan mengaku Yesus dialah Mesias, Tuhan dan Juru Selamat yang mereka nanti-nantikan selama ini. Karena pandangan Israel yang namanya Mesias itu kan menurut mereka itu ya seorang tokoh politik yang luar biasa, hebat dalam peperangan dan mengalahkan musuh-musuhnya. Sedangkan Yesus, dia datang sebagai raja yang akan bebaskan manusia dari dosa, kutuk dan maut dan memberikan kepada manusia hidup yang kekal. Ya, Yesus datang sebagai raja di atas segala raja. Nah, inilah yang Israel saat ini masih banyak belum memahami, walaupun sudah banyak juga Israel yang bertobat, ya. Tapi mayoritas bangsa Israel masih tegar tengkuk, dan satu saat, ya, mereka seperti nubuatan Alkitab akan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mungkin saja lewat momen-momen perang seperti ini, ya, dan kedatangan Yesus kedua kali, itulah yang akan membuka mata mereka. Ternyata mereka selama ini salah. Ternyata mereka selama ini ya tidak percaya kepada Yesus adalah perbuatan yang sangat-sangat ya keliru. Jadi kawan-kawan, Israel ini hanya dapat dimusnahkan oleh Tuhan sendiri. Kalau Tuhan tidak mengizinkan Israel musnah, Israel tidak akan bisa dimusnahkan. Walaupun seluruh negara Arab, negara Islam bersatu menyerang Israel, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan Israel kalau Tuhan belum mengizinkan. Oke? Jadi Israel tidak bisa dimusnahkan. Kalau Israel dimusnahkan, maka sejarah dunia ini akan hancur kawan-kawan. Ya, Israel ini patokan ya sejarah bagi seluruh dunia. Nah, itu kawan-kawan, supaya para kadun-kadun ini paham.
sehebat-hebat apapun kalian berusaha untuk memusnahkan Israel, mendoakan supaya Israel musnah, itu adalah usaha yang sia-sia. Mendingan berdamailah dengan Israel. Mendingan bangunlah hubungan diplomasi dengan Israel. Baik-baiklah dengan Israel supaya kalian diberkati. Oke, itu dulu deh ya pesan dari Pavel. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepadanya supaya engkau tidak binasa. Salam waras, God bless you, and bye-bye. Salam.